Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau ngajak kalian buat belajar bareng materi P3K bagian kompetensi manajerial. Nah, sebelumnya aku juga udah pernah bedah soal tentang kompetensi manajerial, soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Nah, video ini adalah video lanjutan bedah soal kompetensi manajerial nomor 11 sampai dengan nomor 20. So, simak videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum kita bedah soal, aku mau spill dulu nih sumber belajar yang aku pakai untuk belajar P3K khusus guru ataupun tenaga pendidik. Nah, nanti link bukunya aku taruh di deskripsi video ya. Nah, sebelum kita bedah soal tentang kompetensi manajerial, mari sama-sama kita ingat lagi bahwa kompetensi manajerial ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap ataupun perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, dan mengelola perubahan serta pengambilan keputusan. Next. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa soal tes kompetensi pada seleksi P3K itu bukanlah tes kejujuran, namun tes ini menguji kapasitas dan kemampuanmu dalam memposisikan diri sebagai sosok ASN ideal. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Next slide. Kita akan bahas soal kompetensi manajerial nomor 11. Soal nomor 11 berbunyi, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan pimpinan pada hari libur. Secara tidak sengaja, saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah A. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Atau B. Mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Atau C. Melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima hukuman dari pimpinan atas peristiwa tersebut. Atau yang D. Membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya dengan diam-diam. Nah, kira-kira dari keempat opsi jawaban tersebut, ketika kamu berada di situasi tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Silakan pikirkan jawaban yang paling tepat ya. Oke, kalau sudah, kita coba lihat kira-kira nomor 11 ini jawabannya apa ya. Dan lihat, jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah A, yaitu membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan, serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Kira-kira alasannya apa ya? Coba kita next slide. Nah, alasannya jawaban nomor A ini menunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang bertanggung jawab atas tindakan ataupun keputusan beserta resiko yang akan menyertainya. Next slide, kita akan bahas soal nomor 12. Soal nomor 12. Ketika lampu lalu lintas menyala merah, seorang teman mengajak untuk melaju dan keempat mobil teman saya mengikuti ajakan tersebut. Nah, bagaimana dengan Anda? A. Saya tetap menunggu lampu hijau menyala. B. Saya ragu-ragu apa yang harus saya perbuat. Atau C. Jika tak ada polisi di sekitar tempat tersebut, saya akan ikut melaju. Atau D. Saya tak ikut melaju karena takut tertangkap polisi. Nah, jika kamu berada di posisi tersebut, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan?
Nah, untuk soal yang ini lumayan gampang ya. Silakan kalian pikirkan jawabannya terlebih dahulu. Oke, kita coba next slide. Kira-kira jawabannya apa ya? Dan yaps, jawabannya adalah A. Saya tetap menunggu lampu hijau menyala. Kira-kira alasannya apa? Kita cek di next slide ya. Nah, jawabannya Anda harus melaksanakan peraturan kode etik dalam lingkungan kerja untuk menciptakan budaya etika tinggi. Jadi selain di lingkungan kerja, di luar lingkungan kerja pun kalian harus tetap melakukan peraturan kode etik. Next slide, kita akan bahas soal nomor 13. Soal nomor 13, ketika saudara dekat saya meminta bantuan saya untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka tindakan saya adalah A. Menolak dengan keras, B. Menolak dan menjelaskan alasannya, C. Karena dia saudara dekat saya, maka saya melakukannya untuk kali ini saja, atau D. Mempertimbangkan resikonya, baru melakukannya kalau memungkinkan saya mampu menanggung resiko tersebut. Nah, ketika kalian ada di posisi ini, kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Silakan dipikirkan jawaban yang paling tepat ya. Dan coba kita lihat jawabannya di next slide. Yaps, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu menolak dan menjelaskan alasannya. Nah, jawaban yang D menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang berintegritas dengan mempertahankan tingkat standar dalam bekerja yang sesuai dengan aturan, sehingga jika diminta untuk melakukan sesuatu yang cenderung melanggar hukum, maka harus ditolak karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak berintegritas. Oke, next slide kita akan bahas soal nomor 14. Soal nomor 14. Pada akhir bulan, tagihan rekening telepon kantor mengalami lonjakan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata banyak nomor telepon yang dihubungi tidak memiliki hubungan kerja dengan organisasi. Sebenarnya saya termasuk pegawai yang menggunakan telepon untuk urusan pribadi. Respon saya adalah A. Menggunakan fasilitas telepon di luar pekerjaan kantor. B. Seharusnya organisasi menyelesaikan pembayaran saja karena anggaran masih tersedia. Atau C. Sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan kantor. Atau D. Seharusnya organisasi tidak perlu membesar-besarkan masalah ini karena masih banyak hal penting lainnya yang harus diselesaikan. Dan jika kamu ada di posisi ini, kira-kira respon yang paling baik yang mana ya? Silakan dipikirkan jawabannya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita lihat jawabannya di next slide. Yaps, jawaban yang paling tepat adalah C. Respon saya adalah sebaiknya atasan bertanya kepada setiap pegawai untuk mengetahui siapa saja yang menggunakan telepon di luar pekerjaan. Kira-kira alasannya apa? Kita lihat di next slide ya. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban C. Hal ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab atas tindakan ataupun keputusan beserta resiko yang menyertainya dan mencari cara terbaik untuk meminimalisir kendala. Next slide, kita akan bahas soal nomor 15. Soal nomor 15. Anda adalah seorang manajer di instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebelum Anda mulai mengembangkan rencana strategis, apa yang sebaiknya Anda lakukan terlebih dahulu? Opsi A, membentuk tim kerja dan langsung memulai merumuskan
rencana strategis, B. Mengadakan pertemuan dengan atasan langsung untuk mendapatkan panduan lebih lanjut, atau C. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk memahami tantangan dan peluang, atau D. Menggunakan pihak eksternal seperti konsultan untuk menyusun rencana strategis. Nah, kira-kira dari keempat opsi ini, kalau kamu posisinya sebagai seorang manajer, langkah apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Nah, silahkan dipikirkan jawaban yang paling tepat ya. Oke, kita akan lihat jawabannya di next slide. Dan yaps, jawaban yang paling tepat adalah melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk memahami tantangan dan peluang. Dan kita bisa balik lagi baca soalnya. Di soal nomor 15 ini ada kata kunci mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Poin C ini merupakan jawaban yang paling tepat. Alasannya karena ada di slide berikutnya. Nah, alasannya karena opsi C ini dalam melakukan analisis lingkungan internal adalah langkah awal yang penting dalam pengembangan strategi karena membantu memahami konteks dan tantangan. Nah, untuk opsi C ini nilainya adalah 4 poin. Nah, jadi nanti untuk opsi A, untuk opsi B, atau untuk opsi D itu nilainya 1, 2, dan 3. Nah, untuk opsi C ini nilainya terbesar yaitu 4 poin. Next slide, kita akan bahas soal nomor 16. Soal nomor 16. Sebagai seorang manajer di sebuah instansi pemerintah, Anda bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan sumber daya yang ada. Anda memiliki pilihan antara peningkatan tunjangan kesejahteraan bagi anggota tim atau mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Bagaimana Anda mengelola sumber daya ini dengan efektif? Opsi A, meningkatkan tunjangan kesejahteraan untuk mendorong motivasi anggota tim. Opsi B, mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan agar anggota tim lebih kompeten. Atau opsi C, memutuskan secara merata antara meningkatkan tunjangan kesejahteraan dan dana pelatihan. Atau opsi D, mempertimbangkan kinerja individu dalam tim sebelum mengambil keputusan alokasi sumber daya. Nah, kira-kira kalau kamu berposisi sebagai manajer, hal apa yang akan kamu lakukan? Silahkan pikirkan jawabannya ya. Oke, untuk jawabannya kita akan lihat di next slide. Untuk poin A itu jawabannya 2 poin, poin B jawabannya 4 poin, poin C jawabannya 1 poin, dan poin D jawabannya 3 poin. Nah, jadi untuk permasalahan ini, jawaban yang paling tepat adalah poin B, yaitu mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan agar anggota tim lebih kompeten. Nah, di soal nomor 16 ini kata kuncinya adalah ada 2 pilihan, yaitu meningkatkan tunjangan kesejahteraan bagi anggota tim atau mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, soal nomor 16 ini jawaban paling tepatnya adalah poin B, yaitu skornya 4 poin. Alasannya ada di slide berikutnya. Nah, untuk opsi B, mengalokasikan dana untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan merupakan langkah yang akan mendukung peningkatan kompetensi anggota tim. Nah, jadi di antara ada 4 opsi yang paling bagus dalam mengambil keputusan ini adalah opsi B. Next slide, kita akan bahas soal nomor 17. Soal nomor 17. Sebagai manajer di instansi pemerintah, Anda memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia. Salah satu proyek yang Anda tangani memiliki anggaran terbatas.
dan Anda harus memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. Bagaimana Anda mengelola sumber daya dalam situasi ini? A. Mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk pengembangan teknologi dan sisanya untuk pelatihan tim. B. Mengalokasikan anggaran secara merata di antara berbagai komponen proyek. Atau C. Mengalokasikan mayoritas anggaran untuk pelatihan tim karena keterampilan yang lebih baik penting untuk keberhasilan proyek. Atau D. Mengalokasikan sumber daya berdasarkan analisis kebutuhan proyek dan dampak relatif dari setiap komponen. Kira-kira dari keempat opsi ini, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, di next slide kita akan tahu kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Dan jawaban yang paling tepat adalah poin D. Mengalokasikan sumber daya berdasarkan analisis kebutuhan proyek dan dampak relatif dari setiap komponen. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 17 ini, ada kata kuncinya yaitu memiliki anggaran terbatas. Nah, kalau kamu posisinya sebagai seorang manajer, tentunya harus memiliki keputusan yang tepat. Nah, di sini ada 4 opsi keputusan. Nah, untuk poin A sendiri itu nilainya 1 poin, untuk poin B nilainya 3 poin, dan untuk poin C nilainya 2 poin. Nah, selanjutnya kita akan melihat kira-kira kenapa jawabannya harus poin B. Next slide. Nah, untuk opsi D sendiri, jawabannya kan tadi mengalokasikan sumber daya berdasarkan analisis kebutuhan proyek dan dampak relatif. Merupakan pendekatan yang paling rasional dan efektif dalam mengelola sumber daya. Next slide, kita akan bahas soal nomor 18. Soal nomor 18. Sebagai seorang manajer di instansi pemerintah, Anda ditugaskan untuk merancang strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang layanan kesehatan. Bagaimana Anda akan mengembangkan strategi dan rencana yang efektif? A. Mengadopsi strategi yang telah terbukti berhasil di instansi lain tanpa melakukan perubahan signifikan. B. Merancang strategi berdasarkan data dan tren terkini, melibatkan tim dalam diskusi dan merumuskan rencana tindakan yang jelas. Atau C. Merancang strategi berdasarkan intuisi pribadi tanpa melibatkan analisis data yang mendalam. Atau D. Menunda pengembangan strategi hingga ada petunjuk yang lebih jelas dari atasan. Nah, ketika kamu berada di posisi ini, kira-kira keputusan apa yang akan kamu lakukan? Silakan dititipkan jawabannya ya. Oke, kalau sudah, kita akan lihat kira-kira jawabannya yang mana ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Merancang strategi berdasarkan data dan tren terkini, melibatkan tim dalam diskusi dan merumuskan rencana tindakan yang jelas. Untuk skornya yaitu 4 poin. Nah, sebenarnya untuk jawaban A juga bisa, dia dapat 3 poin, jawaban C dapat 2 poin, dan jawaban D dapat 1 poin. Tapi yang paling tepat adalah jawaban B. Next, kita akan lihat alasan jawaban B itu apa ya. Next slide. Nah, jadi jawaban opsi B, merancang strategi berdasarkan data dan tren masa kini, melibatkan tim dalam diskusi dan merumuskan rencana tindakan adalah pendekatan yang lebih efektif dan juga sesuai. Next slide, kita akan bahas soal nomor 19. Soal nomor 19, sebagai seorang di lembaga pemerintah, Anda bertanggung jawab atas pengembangan strategi dan rencana kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Anda telah diberi tugas untuk merumuskan strategi baru untuk mengatasi penurunan kualitas layanan yang terjadi belakangan ini. Bagaimana Anda akan mengembangkan strategi dan rencana efektif dalam situasi ini? A.
Menerapkan strategi yang serupa dengan yang telah digunakan sebelumnya untuk menjaga kontinuitas. B. Melibatkan seluruh tim dalam sesi brainstorming untuk menghasilkan beragam ide dan gagasan baru. Atau C. Mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim karena Anda memiliki wewenang sebagai manajer. Atau D. Meminta konsultasi dari pihak luar yang memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah serupa. Nah, jika kamu ada di posisi ini, kira-kira keputusan apa yang akan kamu perbuat? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, next slide kita akan melihat jawabannya kira-kira apa ya. Dan yaps, jawabannya adalah B. Melibatkan seluruh tim dalam sesi brainstorming untuk menghasilkan beragam ide dan gagasan. Skornya adalah 4 poin. Kalau kita lihat di soal nomor 19 itu ada kata kunci strategi baru untuk mengatasi penurunan kualitas layanan. Nah, tentu jawaban yang paling tepat adalah melibatkan seluruh tim untuk melakukan brainstorming dan menghasilkan beragam ide dan gagasan baru dalam mengatasi kualitas layanan. Kira-kira selain alasan itu, alasan lainnya apa lagi ya? Kita lihat di next slide. Nah, tadi kan jawabannya opsi B. Nah, jadi ketika melibatkan seluruh tim dalam sesi brainstorming adalah langkah yang baik untuk menghasilkan beragam ide dan gagasan baru dalam pengembangan strategi. Next slide, kita akan bahas soal nomor 20. Soal nomor 20. Sebagai seorang manajer di instansi pemerintah, Anda ditugaskan untuk mengembangkan strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publik. Anda telah mengidentifikasi beberapa opsi strategi yang berbeda. Bagaimana Anda akan memilih dan mengembangkan strategi yang paling sesuai dengan tujuan organisasi? A. Memilih strategi yang paling populer di kalangan anggota tim tanpa melakukan analisis lebih lanjut. B. Memilih strategi yang paling sederhana dan mudah diimplementasikan untuk menghindari kompleksitas. Atau C. Mengumpulkan data dan informasi terkait, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap strategi dan memilih yang paling sesuai. Atau mungkin D. Memilih strategi yang pernah berhasil diimplementasikan sebelumnya di organisasi lain untuk mengurangi resiko. Kira-kira dari keempat jawaban ini, jawaban yang paling tepat yang mana ya? Silakan dipikirkan jawabannya. Oke, kita akan melihat jawabannya di next slide. Dan yaps, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengumpulkan data dan informasi terkait, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap strategi, dan memilih yang paling sesuai. Skornya 4 poin. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 20 itu ada kata kunci beberapa opsi strategi yang berbeda. Maka langkah yang paling tepat adalah dikumpulkan dulu nih data dan informasinya, kemudian dianalisis apa saja kelebihan, apa saja kekurangan. Nah, barulah dari situ kita bisa memilih kira-kira strategi mana yang paling sesuai. Nah, jawaban dan pembahasan untuk soal nomor 20 kan tadi jawabannya opsi C. Nah, ketika mengumpulkan data, menganalisis opsi strategi, dan memilih yang paling sesuai berdasarkan pendekatan analisis adalah pendekatan yang paling baik dalam pengembangan strategi. Nah, selesai deh untuk bedah soal kali ini. Bagaimana jawaban dari soal-soal tadi? Apakah kalian benar semua? Atau ada yang masih bingung dengan jawabannya? Jangan lupa untuk sama-sama diskusi di kolom komentar ya. Tetap semangat! Oke, dan di akhir video, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Aku mohon doanya, semoga di tahun ini aku bisa lolos KSN P3K bareng kalian. Dan per hari ini aku masih menunggu pengumuman sampai tanggal 18 Februari nanti. Kita berdoa yang terbaik, semoga kita bisa menjadi ASN P3K di tahun 2025.
Amin Allahumma amin. Yeay! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.